Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Wanita ini dihina oleh mertua, hingga beberapa tahun kemudian mertua menyesal. Menjalani hubungan percintaan dirasakan hampir semua orang. Mereka tentu merasakan interaksi langsung dengan lawan jenis dengan karakter berbeda. Gak bisa dipungkiri akan ada sebagian lawan jenis yang membuatmu merasa nyaman. Setelah lama menjalin hubungan serius dengan pasangan, modal yang dibutuhkan untuk melangkah ke jenjang selanjutnya adalah restu orang tua. Restu menjadi modal awal untuk membina hubungan rumah tangga yang diberikan oleh orang tua maupun keluarga besar kepada pasangan. Seorang wanita bernama Sarah yang telah menjalani hubungan asmara selama 8 tahun dengan kekasihnya Daniel. Sarah dan Daniel pertama kali bertemu di kampus saat mereka sama-sama kuliah di bidang seni. Mereka terlibat dalam berbagai proyek bersama dan saling mendukung dalam perjalanan akademik mereka. Hubungan mereka berkembang dengan perlahan. Dan selama 8 tahun itu, mereka melewati banyak hal bersama. Mereka telah menghadapi tantangan, konflik, dan juga momen-momen indah dalam perjalanan mereka. Meskipun ada saat-saat ketika mereka berdua meragukan apakah hubungan ini akan berlanjut ke tahap pernikahan. Cinta mereka satu sama lain tumbuh dan berkembang. Pada ulang tahun yang ke-8 hubungan mereka, Daniel merencanakan perjalanan akhir pekan ke kabin di tepi danau. Sarah tidak tahu apa-apa tentang rencana spesial yang telah dipersiapkan oleh Daniel. Mereka tiba di kabin pada akhir pekan yang cerah. Suasana hati mereka sangat baik. Mereka berjalan-jalan di sekitar danau, berbicara tentang kenangan-kenangan mereka dan berbagi tawa. Pada malam hari, saat matahari terbenam, Daniel membawa Sarah ke tepi danau yang indah dan membujuknya untuk duduk di atas sebuah karpet piknik yang telah dia bawa. Dalam sorotan cahaya lilin yang lembut, Daniel mulai berbicara tentang perjalanan mereka bersama selama 8 tahun. Sarah, 8 tahun yang lalu kita bertemu di kampus dan memulai perjalanan indah ini bersama. Kita telah berbagi tawa, air mata, tantangan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Dan selama 8 tahun ini, satu hal yang tidak pernah berubah adalah perasaanku padamu. Sarah merasa hatinya berdebar-debar. Dia tahu sesuatu yang spesial akan terjadi. Daniel kemudian mengeluarkan kotak kecil dari sakunya dan membukanya. Di dalamnya ada cincin berlian yang bersinar di bawah cahaya bulan. Daniel menjatuhkan diri di satu lutut dan berkata, "Sarah, apakah kamu bersedia jadi istriku? Apakah kamu bersedia untuk melanjutkan perjalanan ini bersamaku hingga akhir hayat kita?" Sarah terkejut dan terharu, air mata pun mengalir di wajahnya. Dia menjawab dengan suara gemetar. "Iya Daniel, aku bersedia, aku mencintaimu sejak 8 tahun yang lalu. Dan aku tak sabar untuk memulai babak baru dalam hidup kita bersama-sama." Daniel pun meletakkan cincin di jari manis Sarah, dan mereka berdua memeluk erat. Malam itu mereka merayakan pertunangan mereka dengan makan malam romantis di bawah bintang-bintang, menikmati momen indah dalam perjalanan panjang mereka bersama. 8 tahun hubungannya panjang telah membawa Sarah dan Daniel ke tahap berikutnya dalam hidup mereka, dan mereka berdua sangat bersemangat untuk memulai perjalanan baru menuju pernikahan dan masa depan yang cerah bersama-sama. Setelah pertunangan mereka, Daniel merasa bahwa sudah saatnya untuk mengenalkan Sarah pada ibunya Barbara. Membina hubungan rumah tangga bisa diibaratkan menyatukan dua keluarga besar. Agar hubungan kedepannya bisa lancar, restu dari keluarga besar menjadi sangat penting. Lalu bagaimana jika restu tak kunjung didapatkan? Apa yang harus dilakukan? Menjalin hubungan yang serius memang tidak hanya berhubungan dengan kekasih hati saja, tetapi juga keluarganya. Mengenalkan Sarah kepada ibunya menjadi salah satu tonggak penting dalam hubungan mereka, menguatkan ikatan mereka dan membawa kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. Sarah merasa seperti dia telah menemukan keluarga kedua dalam keluarga Daniel. Dan persiapan pernikahan mereka berlanjut dengan penuh semangat dan cinta yang mendalam. Sayangnya, tidak semua kisah asmara memiliki akhir yang bahagia dan persetujuan dari keluarga. Dalam situasi seperti ini, di mana ibu Daniel tidak merestui Sarah karena perbedaan status sosial dan finansial,
Sarah dan Daniel harus menghadapi tantangan besar. Ibu, kenalin ini Sarah. Daniel sudah melamar Sarah dan Daniel berharap ibu bisa menerima Sarah sebagai menantu ibu, kata Daniel. Ibu, saya Sarah, calon istri Daniel, ucap Sarah sambil tersenyum manis. Ibu sudah tahu, kamu Sarah anaknya Mang Ijo kan? Tukang tambal ban itu? Ibu sudah mendengar hubungan kalian sejak lama. Ibu kira kalian akan putus. Tapi ibu tak menyangka bahwa anak ibu akan bertindak bodoh hingga berani melamar orang miskin seperti kamu. Jawab ibu Daniel. Maksud ibu apa? Kata Daniel. Daniel, kamu anak ibu satu-satunya dan ibu ingin yang terbaik buat kamu. Ibu tidak sudi menerima besan tukang tambal ban dan memiliki mantu yang kerjanya nggak nentu. Mau ditaruh di mana muka ibu? Di kalangan teman-teman arisan ibu. Dan kamu Sarah, ibu harap kamu sadar diri. Sampai aku jatuh miskin pun, aku tidak rela anakku menikah dengan kamu. Mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti itu, air mata Sarah pun terjun bebas. Setelah Barbara mengungkapkan ketidaksetujuannya, suasana menjadi tegang di antara mereka. Sarah merasa terhina dan terluka oleh sikap Barbara. Meskipun demikian, Daniel mencoba untuk menengahi situasi dan menjelaskan betapa pentingnya Sarah dalam hidupnya dan betapa cintanya terhadapnya. Dia juga bicara tentang rencana masa depan mereka dan upaya untuk membangun kehidupan bersama yang bahagia. Sarah merasa terluka, tetapi memilih untuk menjaga sikap yang tenang dan hormat. Dia bicara dengan tulus tentang perasaannya terhadap Daniel dan niat baiknya dalam pernikahan mereka. Dia juga menjelaskan bahwa kebahagiaan dan komitmen mereka adalah yang terpenting. Beberapa minggu berlalu, hubungan antara keduanya masih tegang, namun Daniel terus berusaha menjembatani kesenjangan antara mereka. Dia membawa Sarah ke beberapa kegiatan keluarga untuk membantu Barbara lebih mengenal Sarah secara pribadi dan melihat sisi-sisi baiknya. Hingga akhirnya Sarah ingin mengakhiri hubungan dengan Daniel. Saat Sarah mengungkapkan keinginannya untuk berpisah, dia mungkin memiliki alasan dan perasaan pribadi yang kuat yang mendorongnya untuk mengambil langkah ini. Namun Daniel menolak untuk menerima permintaan putus. Ini menciptakan situasi yang rumit. Ini bisa disebabkan oleh cinta mendalam yang dirasakannya terhadap Sarah atau oleh ketakutan kehilangan hubungan yang telah dibangun selama 8 tahun. Sarah akhirnya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Daniel dan bekerja di luar kota. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Keputusan ini mungkin dipicu oleh perasaan yang kuat untuk mencari kebahagiaan dan mengembangkan dirinya secara pribadi, terlepas dari hubungannya dengan Daniel. Sarah mungkin merasa bahwa dia perlu waktu dan ruang untuk menemukan dirinya sendiri, mengejar impian pribadi, atau mungkin mengatasi perasaan atau konflik yang mungkin telah ada dalam hubungannya dengan Daniel. Pergi keluar kota untuk bekerja juga bisa menjadi peluang untuk memulai kehidupan yang baru, mendapatkan pengalaman baru, dan memperjelas cakrawala. Tentu saja, ini adalah keputusan yang sulit untuk kedua belah pihak. Daniel mungkin merasa kehilangan dan sedih ketika Sarah pergi. Sementara Sarah sendiri mungkin merasa bercampur aduk dengan perasaan kekhawatiran dan kegembiraan akan perubahan yang akan datang dalam hidupnya. Sarah memulai karir barunya sebagai pelayan di restoran dengan tekun dan semangat. Meskipun dia telah mengambil keputusan besar untuk pindah keluar kota dan meninggalkan hubungan lamanya dengan Daniel, dia bertekad untuk membuat keputusan tersebut berarti dan menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Sebagai pelayan, Sarah dengan cepat belajar tentang tugas-tugasnya, mengenali menu restoran, dan berinteraksi dengan pelanggan. Dia bekerja keras memberikan pelayanan yang ramah dan efisien kepada setiap tamu, dan berusaha menjaga suasana positif di restoran. Walaupun pekerjaannya mungkin terkadang menantang dan melelahkan, Sarah menemukan kepuasan dalam pekerjaan kerasnya. Dia juga bertemu dengan berbagai orang baru dan mengeksplorasi kota tempat dia bekerja. Itu memberinya kesempatan untuk merasakan kemandirian dan mengembangkan keterampilan sosialnya. Sarah juga mulai membangun hubungan dengan rekan-rekan kerjanya. Mereka menjadi teman-teman yang mendukung dan membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini memberinya rasa kebersamaan dan dukungan dalam perjalanan hidup barunya. Selama waktu ini, dia juga sering berkomunikasi dengan Daniel. Meskipun mereka berdua telah menjalani hidup terpisah, mereka berbagi cerita dan pengalaman masing-masing. Dan ada saat-saat ketika mereka merasa rindu satu sama lain. Perjalanan Sarah sebagai seorang pelayan di restoran adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh tantangan. Namun dengan kerja keras, tekad, dan semangatnya, dia mengatasi rintangan-rintangan dan terus bergerak maju untuk mencapai tujuannya dalam hidupnya yang baru. Sarah terus bekerja keras sebagai pelayan di restoran dan dengan tekun menabung setiap dolar yang dia peroleh.
Dia memiliki impian untuk membangun sebuah kafe kecil yang menawarkan kopi yang berkualitas, makanan ringan, dan suasana yang nyaman. Impian ini memberikan semangat dan motivasi untuk terus bekerja keras dan mengejar tujuan. Setiap kali dia memiliki kesempatan, Sarah juga memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar lebih lanjut tentang bisnis kafe. Dia membaca buku, mengikuti kursus daring, dan berbicara dengan pemilik kafe lokal yang sukses untuk mendapatkan wawasan dan saran berharga. Setelah beberapa tahun menabung, Sarah akhirnya memiliki cukup uang untuk memulai usaha kafe kecilnya sendiri. Dia mencari lokasi yang cocok dan memulai proses mendekorasinya dengan cinta dan perhatian, menciptakan suasana yang mengundang dan nyaman. Dia juga mengembangkan menu kafe yang menawarkan berbagai jenis kopi, teh, serta makanan ringan yang lezat. Ketika kafe kecil Sarah dibuka, itu adalah pencapaian besar dalam hidupnya. Sarah menjalankan bisnis dengan tekun dan antusiasme yang sama yang dia tunjukkan ketika bekerja sebagai pelayan. Dia mulai membangun pelanggan setia yang datang untuk menikmati suasana yang hangat dan kopi yang enak. Ketika Sarah kembali ke kampung halamannya setelah merasa sukses dan membangun kafe kecilnya, dia merasa sangat antusias untuk berkumpul kembali dengan keluarga Daniel dan berbicara dengan mereka tentang perkembangan hidupnya yang baru. Namun dia mendapati sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan. Rumah keluarga Daniel telah dijual. Sarah merasa sangat kaget dan bingung oleh berita ini. Dia merasa bahwa rumah itu adalah simbol kenangan indah antara keluarga Daniel dan keluarganya sendiri. Rumah itu adalah tempat di mana mereka pernah berkumpul, merayakan banyak peristiwa penting, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Ketika dia menanyakan keluarga Daniel tentang penjualan rumah, dia mengetahui bahwa keputusan ini diambil untuk alasan-alasan pribadi dan praktis. Mungkin keluarga Daniel menghadapi kesulitan keuangan, ingin menjual rumah untuk membeli yang lebih kecil, atau bahkan telah memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Kabar bahwa keluarga Daniel mengalami kebangkrutan adalah kabar yang paling sulit. Sarah mungkin merasa terguncang oleh berita ini dan merasa simpati terhadap keluarga Daniel. Tapi ia masih ingat bahwa harga dirinya pernah diinjak-injak oleh ibu Daniel. Bukan hanya itu saja, terdengar kabar bahwa sepeninggal Sarah dari kampung, Daniel segera melangsungkan pernikahan dengan wanita pilihan ibunya. Tapi sayangnya, hubungan rumah tangga Daniel itu tidak berjalan mulus dan berakhir pada perceraian. Hingga beberapa hari kemudian, setelah kabar kepulangan Sarah menggemparkan desa, ibu Daniel datang ke rumah Sarah. Ia minta maaf kepada Sarah dan memintanya untuk kembali pada Daniel. Ini adalah langkah penting dalam usaha untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Sarah, maafin ibu yang dulu pernah menolak kamu menjadi menantu ibu. Ibu tidak menyangka kalau kamu akan sukses seperti ini. Sarah sudah memaafkan ibu, jawab Sarah datar. Alhamdulillah, kalau begitu bagaimana kalau kamu melanjutkan hubunganmu dengan Daniel? Daniel sudah bercerai dengan istrinya karena istrinya tidak becus mengurus rumah tangga. Kalau dengan Sarah, ibu percaya bahwa Daniel akan bahagia. Maaf bu, tapi Sarah tidak bisa. Sarah sudah memutuskan kehidupan yang Sarah inginkan. Sakit hati yang dirasakan oleh Sarah karena penghinaan yang dia terima dari ibu Daniel adalah reaksi yang sangat alami. Penghinaan atau perlakuan kasar dari calon mertua atau keluarga pasangan dapat sangat mempengaruhi seseorang secara emosional dan menyebabkan rasa sakit dan traumatis. Sarah mungkin merasa terhina, tidak dihormati, dan terluka oleh perlakuan tersebut. Sarah juga mengatakan kepada ibu Daniel bahwa dirinya sudah menemukan pria baru yang lebih baik dan bahwa keluarga pria tersebut menerima Sarah dengan baik adalah berita yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa Sarah telah berhasil melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat dan menemukan cinta yang sehat dan bahagia dalam hubungan barunya. Hubungan yang sehat dengan pasangan baru adalah hal yang penting dalam hidup seseorang. Dan Sarah tampaknya telah menemukan kebahagiaan dalam hubungannya yang baru. Keluarga pria tersebut yang menerima Sarah apa adanya juga adalah tanda positif, karena dukungan dan penerimaan keluarga sangat berharga dalam membangun hubungan yang kuat. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.